Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bangkit memberikan kepada kami pembebasan dari dosa kami. Terima kasih untuk ibadah pada saat ini, di mana di dalamnya kami saat ini akan mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya bacaan Alkitab yang akan kami baca dan juga firman Tuhan yang akan kami dengar memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, ada persembahan pujian dari sekolah minggu. Ya, gerakan lagu dari anak-anak sekolah minggu. Syukur sudah menerima undangan dari Panti Kasih untuk mewakili sekolah minggu. Kami ada sekitar 50 lebihan ya Bu, 50 lebihan anak. Ini yang mewakili anak-anak sekolah minggu untuk ikut merayakan Paskah Panti Kasih.
Bersedia. Ya. Tadi di matanya ada cinta, di mulut ada cinta, di hati ada cinta, di tangan ada cinta. Putar-putar bagi cinta kan? Nah, jadi oma opa dikasih cinta yang luar biasa sama siapa? Tuhan Yesus ya. Anak-anak mengingatkan kita semua. Mari kita membuka bagian Alkitab kita dalam ibadah Paskah pada hari ini dari Injil Yohanes. Pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Judulnya Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah bacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Selamat Paskah, Oma-opa, Bapak Ibu. Selamat Paskah. Tema Paskah hari ini adalah kebangkitannya memberanikanku melangkah dalam ketidakpastian. Sekali lagi ya, kebangkitannya memberanikanku melangkah dalam ketidakpastian. Tadi di awal kita melihat video singkat mengenai Maria Magdalena yang datang ke kubur Yesus. Sesuai bacaan Alkitab kita, bahkan ditambah lagi ke ayat-ayat berikutnya. Sekarang Oma Opa, menurut Oma Opa, menurut apa yang dirasakan sama Oma Opa, yang paling berkesan dari kebangkitan Tuhan Yesus itu apa? Ada yang mau kasih jawaban? Ini kan bukan Oma Opa, Gabriel. Ini buat Oma Opa. Ayo. Siapa? Opa Peter deh. Opa Peter yang paling berkesan dari Opa Peter kalau saya itu apa? Ya? Berbahagia. Opa merasa bahagia ya? Sukacita. Merasa sukacita. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah lahir, kemudian kalau pasca itu bangkit. Betul. Terima kasih Opa. Sekarang dari Oma nih, yang paling berkesan. Siapa yang kasih jawaban? Oma Lili. Oma Lili. Yang paling berkesan kalau pasca buat Oma Lili apa? Ini dengerin Tuhan Yesus cerita, terus nyumputin telur. Nyumputin telur. Iya. Nyumputin apa nyari? Nyari juga bisa. Iya. Paling berkesan ada nyumputin telurnya ya. Disuruh rebus telur sama
rebus telur. Pokoknya ada telurnya ya, telur ayamnya. Ini saya juga melihat ada telur yang dihias nih. Siapa yang melihat? Apa ya? Nah, jadi dari ungkapan Opa Pinter dan Mama Lili, Paskah yang paling berkesan, Yesus bangkit, kemudian ada sembunyi telur, cari telur, menghias telur, itu tradisi ya, yang menghias telur itu tradisi. Tetapi yang paling penting adalah bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, tadi kita baca Alkitabnya pada hari pertama minggu itu. Hari pertama itu hari Minggu ya. Kalau bagi umat Yahudi, hari pertama itu hari Minggu, bukan hari Senin ya. Hari Minggu. Pagi-pagi benar, kira-kira kalau pagi-pagi benar sudah ada matahari belum? Belum. Pagi-pagi benar, belum ada mataharinya, belum terang. Oh, belum naik ya. Masih gelap kan, karena di situ dibilang juga masih gelap. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Jadi kemungkinan ini Maria Magdalena itu dari hari di mana Tuhan Yesus disalibkan, kemudian mati dan dikuburkan, dia pasti nggak bisa tidur. Dia pasti sedih sekali. Dia pasti merasa kehilangan. Dia merasa, aduh, apa yang harus saya lakukan? Sehingga pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, dia sudah siap-siap mau pergi ke kubur Yesus. Ini biasanya kan kalau kita orang tua ya, kalau mau pergi jalan-jalan atau mau pergi kebaktian pagi, pasti udah gak tidur, udah siap-siap. Sehingga pagi-pagi benar sudah siap mau pergi. Itu yang dialami Maria. Tapi Maria ini melakukan itu karena dia benar-benar merasa sedih, merasa kehilangan, merasa aduh Tuhan, apa yang saya lakukan? Karena cintanya yang besar pada Tuhan Yesus, maka dia sudah menyiapkan rempah-rempah, dia bawa untuk ke kubur Tuhan Yesus. Nah, ketika dia sampai di kubur Tuhan Yesus, dia melihat batu sudah terguling, sudah diambil, kalau tadi dikatakan. Jadi sudah tidak ada lagi penutup kuburnya. Nah, iya ini tidak ada penutup kuburnya. Nah, karena tidak ada penutup kubur, langsung yang ada di pikiran Maria bukan Tuhan Yesus bangkit, ya kan? Dia langsung cari murid Tuhan Yesus. Dia cari murid Tuhan Yesus, lalu Petrus dan murid yang lain mengejar lagi, lari ke kubur melihat dia. Nah, murid yang bukan Petrus ini dikatakan kan murid yang lain, dia melihat, wah, kain kafannya sudah tergeletak di tanah, ya, kain kafannya sudah tergeletak di tanah. Kemudian Petrus datang, Petrus masuk melihat kain kafan juga sudah tergeletak di tanah. Bahkan kain puluh itu berarti yang menutup bagian kepala itu juga sudah tidak ada kan dibalikan begini, kan nggak ada lagi di kepalanya, tetapi sudah bergeser, sudah tergulung, bergeser tempatnya. Nah, tadi kita lihat di video, mereka langsung pergi dan percaya bahwa Yesus itu tidak dicuri. Kalau dicuri mana mungkin bisa dilepasin dulu kain kafannya kan? Kan itu digulung-gulung. Kalau dicuri biasanya apa? Langsung diambil kan? Nah, ini kok bisa terlepas dulu? Terus kain puluhnya digulung, ada rapi di situ. Berarti bukan dicuri, tetapi Tuhan Yesusnya bagaimana? Bangkit. Betul, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Dan ada kita yang percaya, kita mendapatkan keselamatan. Jadi itu adalah berita yang pasti. Itu berita yang benar. Dan itu juga yang harus menjadi iman kita, percaya kita, bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup. Kita percaya dan menyembah kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan Allah yang tidak bergerak,
tetapi Allah yang hidup. Itu yang harus kita percaya, itu yang harus kita yakini, itu yang harus kita pegang teguh Oma-Opa. Bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, pada Allah yang hidup. Nah, sekarang tema kita, kebangkitannya memberanikanku melangkah dalam ketidakpastian. Tadi Yesus bangkit, itu pasti, itu benar. Sekarang kebangkitan Tuhan Yesus memberanikanku untuk melangkah dalam ketidakpastian. Itu apa ya artinya ya? Melangkah dalam ketidakpastian. Oma-opa, Bapak Ibu dan anak-anak sekolah minggu, hidup kita ini bukan hidup yang penuh kepastian. Justru banyak ketidakpastiannya. Contoh sederhana aja. Sekarang kita mau ke Jakarta. Aduh, jam segini macet nggak ya? Wah, kayaknya nggak macet, pabrik tutup, misalkan pabrik tutup, jalanan pasti lancar. Tahu-taunya macet berjam-jam. Itu nggak pasti kan? Nggak ada yang bisa diprediksi pasti, nggak ada. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 1 jam, 1 hari, 1 menit, 1 minggu. Nggak ada yang tahu. Beberapa waktu yang lalu kita masih bercengkrama sama Oma Mulyawati ya. Iya. Sekarang Oma Mulyawati sudah bersama Allah Bapa di surga. Kita nggak ada yang tahu. Saya sehat, taunya, aduh kok ada rasa sakit ini, sakit itu. Saya sudah jaga makanan. Tadi Opa James ya, kok asam urat saya 9? Tadi Opa James ya, asam urat saya 9. Tapi kata Opa James, tapi biar dulu sebelum masuk ke panti 12. Berarti makanan di panti bagus, bisa menurunkan asam uratnya jadi 9 ya Opa James ya. Tapi tetap kata Opa James harus dijaga, jangan makan goreng-gorengan, kata Opa James ya. Oma Lili sakit jantung. Hah? Kenapa jantungnya Oma Lili? Untung jantungnya masih nempel ya Oma Lili ya. Masih ada kan jantungnya, walaupun sakit masih nempel ya. Jadi nggak ada yang bisa kita prediksi. Semua serba tidak pasti. Semua serba tidak pasti. Apalagi kalau kita dengar berita yang sudah direncanakan Piala Dunia U20, udah diatur semuanya kan, tahu-tahu batal, tidak jadi. Jadi hidup ini penuh ketidakpastian. Nah biasanya karena banyak ketidakpastian, akhirnya apa? Saya nggak mau kemana-mana, saya diem aja lah. Ngapain? Nggak ada kepastian. Ketidakpastian itu membuat kita tidak mau melangkah. Ketidakpastian itu membuat kita tidak punya harapan. Ketidakpastian itu membuat kita akhirnya tidak sukacita, tidak damai sejahtera. Nah, inilah yang harus sekarang kita ubah. Karena kita punya Allah yang pasti, Allah yang hidup, Allah yang menyertai kita. Walaupun sekarang Oma-Opa ada di panti kasih, jauh dari keluarga, hidup ini penuh ketidakpastian, tapi kita punya Allah yang pasti menyertai kita. Kita punya Allah yang pasti melindungi kita. Kita punya Allah yang pasti menolong kita, menyembuhkan kita, memberi sukacita, memberi damai sejahtera kepada kita. Itu yang pasti. Jadi walaupun banyak ketidakpastian, jangan takut. Melangkah terus, maju terus, karena kita punya Allah yang pasti, Allah yang melindungi kita, menyertai kita. Tadi lagu Angklung, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Yuk kita jadi sama-sama sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Hidup
dipegang sama Allah. Hidup kita dijamin sama Allah yang hidup. Sehingga pada saat nanti Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa di surga, kita akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Opa Oma, Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adik sekolah minggu, pada hari ini kita luar biasa ya, bisa merayakan kembali hari kebangkitan Tuhan. Saya akan mempersembahkan satu pujian dengan judul Kuasa Salibmu dari NTC Worship ya. Mungkin Opa Oma atau Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mendengar atau menghafal lagu ini. Mari bersama-sama dengan saya boleh menyanyikannya. Kuasa salibmu, di sini pesannya bahwa oleh karena darah Yesus, oleh karena kematiannya di atas kayu salib, Tuhan memulihkan kita. Tadi khotbah Ibu Lisa memberikan kepastian hidup yang berarti, yang sudah pasti ya di dalam surga.
cerdas cermat. Pengumuman lomba menghias telur. Cantik-cantik telurnya lucu-lucu. Dan juga cerdas cermat Alkitab. Yang keenam, ulang tahun Bapak Oma, juga serta karyawan dan lain. Yang ketujuh, sambutan. Yang pertama, sambutan dari majelis jemaat, dari ketua, kemudian dari majelis jemaat dan sekaligus keluarga. Kemudian pertama, manusia akan dipimpin doakan oleh Ibu. Kami persilakan Ibu Jen. Baik, oke. Iya, selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah. Kristus sudah bangkit, luar biasa. Iya, baik. Selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Lisa Rosa dan Pendeta Luther Tarlin yang telah melayani kolaborasi suami istri yang hebat di Paskah Pantikasi ini. Baik, ya Bapak Ibu, karena Bapak Oma sudah tahu kalau yang menjalaninya Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anak sekolah minggu, ada beberapa lomba yang diadakan di Pantikasi sepanjang minggu ini, dan juga tadi sebelum ibadah kita mulai. Itu tepatnya jam 8 lewat tadi ya, karena ada persiapan. Yaitu tahun ini ada lomba cerdas cermat Alkitab. CCA ini hanya berkisar dari ruang lingkup materi, mulai dari masa prapaskah sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi ada pertanyaan tadi sekitar 30 soal. Tapi ditambah tadi satu karena ada dua kelompok yang sama nilainya, jadi harus menentukan juara dua begitu. Jadi 31 soal. Ada soal tentang hari yang diawali sebelum memulai masa prapaskah, nama ibadahnya apa? Ya, Bapak Ibu tahu yang ada di sini? Oma tahu lo tadi jawabannya. Nama ibadah yang mengawali masa prapaskah adalah titik-titik. Nama ibadahnya pada saat itu Oma siapa? Jangan Oma lagi ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Ibadahnya apa? Kalau mau tahu, yang nggak usah jauh-jauh penatua. Ibadah apa penatua pada saat itu? Rabu Abu. Tahu benar loh. Benar. Tadi Rabu Abu ya. Jadi ada tadi soal Rabu Abu dan berapa hari Tuhan Yesus, dan diakhiri ada tadi soal juga berapa hari Tuhan Yesus masih ada di dunia ini sebelum ia naik ke surga setelah bangkit. Yes. 40 hari pintar ya sekolah ini. Coba tadi ikut CCA ya deh. Pasti. Oke. Iya. Tapi luar biasanya ternyata ada yang sampai stres duluan. Waduh. Dipanggil sampai 3 kali, tetap aja gak yakin. Oma, ayo. Siapa namanya itu tadi? Sampai 3 kali. Oma Lili. Oma Lili. Tapi kenapa? Oma Lili paling cepat jawab. Yang tidak pasti-pasti itu tadi tuh, tidak pasti, tetapi ternyata pada saat dijalani dalam ruang pasti diberkati. Ini tadi ada suasana yang luar biasa, yang bingung, bahkan saya sampai saya bilang, aduh, aku mau nyanyi kok serat, jadi karena teriak-teriaknya, ketawa-ketawa dan sebagainya. Luar biasa, kata Opa Amin, sukacita penuh. Pagi-pagi sudah disuguhi sukacita penuh sebelum ibadah Paskah. Baik. Oke, kalau Bapak sudah tahu apa kelompok yang menang, tetapi biar kita semua tahu, ternyata tadi juara, mulai dari juara 3 aja ya, saya umumkan juara 3 itu tadi kelompok 1.
Kelompok 1 terdiri dari Opa Joni, Opa Joni, dan Opa saudari Joni. Fania. Fania apa Fani? Opa Joni. Fani ya, saudari Fani. Oke, boleh ke depan. Boleh tepuk tangan. Mereka lah Juara 3 diraih oleh kelompok 5 dengan skor nilai 60. Tadi anggotanya Oma Lili. Nah, ini yang jadi juara nih. Oma Lili, Oma Susi, dan Ibu Naomi karyawannya. Jadi tadi digabung ya, dua penghuni. Kelompok 2 dengan skor nilai 67. Anggotanya tadi Opa Amen, Opa Andi, dan Ibu Hasni. Silakan tepuk tangan untuk para juara kelompok ya, kelompok CCA. Cerdas, cermat. Siapa nggak bagi kisi-kisi, nggak seperti di sekolah. Kalau mau ujian, saya kasih kisi-kisi dulu, nggak ada. Jadi tiba-tiba tadi seperti itu. Tadi juga baru diumumin kelompoknya, ayo kelompok ini, ayo. Luar biasanya. Saya bilang dia setiap hari, setiap pagi kita ada bacaan kita. Kalau nggak bisa, luar bakatan. Ya, selamat ya kepada Opa-Oma dan karyawan. Tuhan memberkati, silakan. Juara 1 pendeta deh yang memberikan. Juara 1 oleh kelompok 2 kepada kelompok Opa Ame, Opa Handi, dan Ibu Hasni. Ini Pak ya. Tengah-tengahnya kelompok 2 oleh anggotanya Oma Lili, silakan Pak. Oma Titin dan Oma Ibu Naomi, dan juara 3 kelompok 1 tadi dengan anggotanya Opa Joni, Opa Rudi, Opa Ibu Hanya. Tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan sekali lagi. Iya. Ayo, gantian lagi. Iya. Kamu namanya siapa? Oh, Vanes. Baik, sekarang ada lomba hias telur dan baik Opa, Oma maupun juga karyawan. Terus nanti ada satu lagi lomba yang mencari telur, tapi mencari telurnya cara dengan yang berbeda ya. Tidak seperti kita cari di mana-mana karena nggak mungkin juga ya. Karena banyak Opa Oma yang ada di kursi roda. Jadi ada gambar telur yang sudah dihias lalu digantung di pohon ini ya. Di pohon ini masih ada, tadi belum nemuin ini ya. Contohnya ini digantung, lalu semua Opa Oma karyawan diambil satu-satu, tapi tidak boleh milih gitu. Tunjuk aja, oh aku pengen itu, diambil gitu ya, dan lain sebagainya. Itu cara yang berbeda cari telur di panti kasih, dimaklumi. Jangan bisa main dengan gereja atau sekolah ya. Disumputin di pojok-pojok atau di bawah batang pohon. Oke. Lomba hias telur untuk penghuni Opa Oma. Juara 1. Nah, ini dia Pak. Opa. Menilainya juga spontan. Jadi Iya. Begitu juri melihat ini yang Tidak ada namanya ya. nggak ada gitu Pak. Nah ini dia luar biasa. Jadi hanya dibilang Opa. Ini misalnya ini contoh ini, oh ini juara 3, Ada Opa ini juara 2, ini juara 1. Iya. Jadi Opa yang merasa juara 1 dan juara 2 ini ke depan aja karena nggak pakai nama. Cuma juara 3-nya memang ada namanya Opa Bram. Opa Bram boleh maju ke depan. Iya. Opa Bram. Tapi ini siapa nih? Punya siapa? Soalnya dan pasang selama dan lagi Oma tidak semuanya ikut Bapak Ibu ya, jadi cuma beberapa. Amin. Ini yang punya sini.
Oh, Sing sing, aduh, sing sing. Gimana sing teh? Ayo, ke depan sing. Opa Bram tadi mana Opa Bram? Maju. Lalu yang kedua. Ini ada namanya nggak ini? Ini yang kedua. Siapa itu? Kasih lihat. Halo Pak Bram. Oke. Juga nggak ada. Iya. Dan sengaja nggak ada. Baik. Nggak dikasih nama ya. Ternyata katanya sengaja nggak dikasih nama supaya yang jurinya nggak merasa oh ini teh gitu ya. Nah, bukan teteh tapi. Oke. Siapa yang merasa diri juara 2 tuh? Ayo, ayo diingat. Tolong karyawan yang membantu waktu itu siapa? Bu Asni punya siapa ini? Oma siapa? Oma atau opa? Memang nggak dikasih nama, sengaja katanya. Surprise ini. Oh, Opa Bram. Soalnya Oh, iya juara 2 berarti Opa Bram. Opa Bram juara 2. iya. Opa Bram lu juara 2, ini juara 3 tadi nih. Opa ini siapa ini? Opa Amin bukan ini. Yang pakai topi. Oh, bukan. Maaf Opa pegang ya. Iya. Ya udah, berarti juara 2. Dipendekan. Mestinya 103 di korting sama tentara 10 tahun. Soalnya dipendekan katanya di korps marinirnya. Iya, udah serahin aja Ibu Lisa, kita tolong nanti yang juara 2 dibagi bersama aja lah. Karyawan merasa diri semua ke depan karena tidak ada nama juga, nggak boleh pakai nama. Ini juara 1 ya. Foto sini. Opa Bram. Juara 2 yang mana? Ya. Juara 3 ini. Oke. Juara 1 sing ya. Ayo, sobat kami nggak tahu siapa, nggak pakai nama. Ayo karyawan, milih aja, milih. Tentuin ini siapapunnya yang ini. Ya. Hebat Opa, hebat. Gak apa-apa, pegang aja Ibu Yeni ini. Ibu Yeni udah ketahuan juara 2. Fani juara 3, juara 1 Tio. Jangan Tio. Bapak Ibu adik-adik sekolah minggu, Tio ini tidak merayakan Paskah loh, merayakan Idul Fitri, tapi juara 1 dia seluruhnya, hebat kah? Iya, tepuk tangan. Silakan Bu, juara 1 Tio, juara 2 Ibu Yeni, juara 3 Fani. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Foto. Bisa difoto dulu. Iya. Oke deh. Iya. Semoga telurnya bertelur. Hidup kembali kan itu lambang telur itu. Mulai tahun 2023 semua diundang, opa-opa, karyawan, juga pengurus. Mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Ya, silakan yang merasa diri nggak usah disebutin. Tapi ada catatannya nggak Ya, apa-apa. oke. Untuk Oma dan Opa ya. Mulai dari Januari sampai dengan April. Pertama, Oma Fatimah maju ke depan tanggal 1 Januari. Lalu Sing tanggal 5 Januari. Sing Ayo sing. sing, maju sing. Yang ketiga Bapak Joni. Bapak Joni. Pak Joni. Di Biarin nama saya tidak. Pak Joni, Bapak Handoko, Bapak Handi, minta tolong karyawan ya yang tidak bisa ini jalan sendiri. Opa Jen, Opa Amen, Oma Lili, Opa Aceh nggak bisa karena di kamar, dan Oma De Cimnio. Opa Handoko 10 Februari, Opa Handi 23 Februari, Opa Jen 7 Maret, Opa Amen 12 Maret,
Oma Lili 22 Maret, Opa Aceh 29 Maret, dan Oma De Cintio 6 April. Karyawan Bapak Cucung 29 Januari, silakan. Saudari kami 1 Februari, 3 Ibu Yeni 17 Februari. Semua tampil ya. Saudari kami Ibu Yeni, Pak Cucung. Untuk pengurus Ibu Aan, Ibu Magda, Ibu Rosnani, dan Ibu Betty. Ibu Betty lagi sakit, tidak bisa bersama-sama kita hari ini. Ya. Ibu Aan itu 26 Februari, Ibu Magda 28 Februari, Ibu Rosnani 30 Maret, sorry ya, 28 Maret Ibu Magda, Ibu Rosnani 30 Maret, Ibu Betty 8 April. Iya. Ayo. Oh, yang bukan pengurus. Enggak dipanggil nama. Pak Nana, kita akan menyanyikan selamat ulang tahun. Fani, panangannya nggak ada. Minta tolong kalian. Oh ada panangannya ada. Kita akan menyanyikan panjang umurnya, sehat badannya, lalu nanti dua kali itu, lalu happy birthday juga 2 kali. Setelah itu nanti tiup lilinnya ya. Panjang umurnya, boleh kita berdiri bersama-sama yang masih bisa berdiri, Bapak Ibu, adik-adik. Panjang umurnya, panjang umur, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi. Terima kasih ya. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, sukacitamu selalu. Selamat ulang tahun semua. Karyawan dan pengurus panti kasih. Hari ini sangat berbahagia sekali ya. Merayakan Paskah luar biasa. Terima kasih untuk semua dukungan, untuk kehadiran baik anak-anak maupun Bapak Ibu dari komisi dan majelis jemaat. Kami sangat berbahagia karena bisa mendapat dukungan memeriahkan Paskah tahun 2023. Tidak banyak yang kami ucapkan, hanya terima kasih untuk semua perhatian
dan kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu pada hari ini. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Ijel yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga oma-opa selalu sehat dan juga para donatur serta tamu-tamu kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih. Untuk acara selanjutnya sambutan majelis jemaat, doa penutup serta doa makan. Diborong. Mohon diborong nih. Ya. Diborong. Ya. Sambutan doa makan. Salam. Shalom. Dan para tamu serta komisi dan komisi lansia dan komisi anak. Kami mewakili dari majelis jemaat hendak memberikan sambutan, dan sebelumnya kami mohon maaf ketidakhadirannya para penatua dikarenakan pada minggu ini ada PMJ, jadi mohon dimaklum. Nah, kami yang mewakilinya mengucapkan selamat Paskah untuk oma-opa dan untuk para karyawan serta pengurus dan Donatur yang ada di Panti Kasih. Semoga panti tetap berjalan baik dan penuh dengan sukacita oma-opa dengan kebangkitan Tuhan Yesus, jadi hidup tidak gentar seperti yang Ibu Lisa tadi firmankan. Kami yakin oma-opa semua mengerti karena tadi di dalam cerdas cermat mereka semua luar biasa. Mereka tahu apa yang dipertanyakan, mereka jawab dengan baik semua. Cuman sayangnya ya ada oma-opa yang maksud saya tamu tidak menyaksikan, tapi saya yang menyaksikan, luar biasa. Dan saat ini kami hendak sekian dari sambutan dari penatua di majelis jemaat, dan saatnya tiba saatnya kita akan menikmati hidangan yang akan kita nikmati. Mari kita bersatu dalam doa. Kita waktu untuk komisi sekolah minggu. Komisi anak. Ada bingkisan untuk anak-anak yang sudah menari lagu berat dan lagu. Ya, selamat Paskah anak-anakku. Iya. Difoto dulu ya, difoto dulu ya. Ini siapa? Terima kasih. Bilang apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih oma-opa. Ya. Terima kasih Bapak untuk perayaan Paskah Panti Kasih. Terima kasih untuk kehadiran para donatur, tamu undangan, majelis jemaat, juga para karyawan dan pengurus. Terima kasih. Kami mau bersantap siang bersama. Berkati makanan ini supaya memberi kekuatan dan kesehatan yang baik bagi kami semua. Dan apabila nanti kami hendak pulang, besertalah dengan kami, tibakan di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.